baru orang. Baik Bapak Ibu semuanya, ini baru yang hadir baru 8 orang ya. Kita mulai saja ya Bapak dan Ibu. Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Bapak dan Ibu. Kita dipimpin oleh siapa? Silahkan Bapak dan Ibu yang akan memimpin doa supaya kegiatan hari ini kita diberikan keberkahan, kelancaran, dan juga nantinya bisa kesuksesan untuk kita semua. Baik, dipimpin oleh siapa, Bapak? Untuk doanya, Bapak silakan. Dede. Pak Dede, baik. Silakan Pak Dede. Terima kasih atas kesempatannya. Siap, Ibu. Kawan-kawanku sekalian, guru-guru hebat di seluruh Nusantara, marilah bersama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu-ibu, Bapak-bapak semua. Baik, terima kasih Pak Dede yang sudah memimpin doa. Baik, apa kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Guru-guru hebat seluruh Indonesia. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya, sehat selalu. Baik. Untuk meningkatkan ini sudah mulai sore, biasanya kalau sore itu sudah mulai ngantuk ya Bapak dan Ibu, apalagi di akhir rutinitas kita yang baru selesai. Kita ini dulu tepuk semangat dulu Bapak dan Ibu, masih ingat tepuk semangatnya biar semangat untuk kegiatan kali ini. Bisa ya Bapak dan Ibu? Suara saya jelas Pak, Ibu? Jelas, Bu. Baik, kita tepuk semangat dulu ya supaya semangat nih, membangkitkan semangat kita sore ini. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya Bapak dan Ibu. Ini semangat sebenarnya sih supaya kita tidak terlalu monoton kegiatan hari ini dan Bapak dan Ibu tidak terlalu tegang untuk menghadapi ujian di akhir UP ini. Baik Bapak dan Ibu, hari ini masih ke penilaian UKIN ya. Saya juga baru beres dari penilaian UKIN-nya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga dilancarkan untuk penilaian UKIN dan nanti menuju ke UP-nya. Baik, izin share screen dulu Bapak dan Ibu. Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. baik. Sudah, Bu. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan soal untuk mata pelajaran bahasa Indonesia sesuai kisi-kisi indikatornya. Kemarin kita sudah membahas tentang indikator soal di nomor 46 sampai dengan 70. Nah, hari ini kita akan membahas di soal 71 sampai dengan 95. Masih dengan saya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak bosan dengan saya, masih dengan Bu Aimulyati dari Seman 2 Padalarang. Baik, untuk indikator selanjutnya di sini saya sampaikan di indikator 51 untuk soal 71 yaitu disajikan kutipan teks drama teruji dapat merumuskan sikap hidup tokoh. Baik. Kita baca dulu terlebih dahulu. Ini yang ditanyakan adalah tentang watak dari tokoh pemuda.
Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk membacanya terlebih dahulu dan kita belajar bersama, saling sharing. Baik, ada yang akan menyampaikan pendapatnya, silahkan Bapak dan Ibu. Ibu. Baik, Pak Fidelis ya. Pak Fidelis menjawab A. Ya, baik Pak. Sombong. Alasannya mengapa menjawab sombong watak dari pemuda tersebut? Karena dia bilang lawan, dia menyuruh, dia seperti mengadu orang untuk saling baku lawan. Saling baku lawan. Baik ya. Mengadu kekuatan kan, kalau mengadu kekuatan kan itu sombong kan Ibu. Orang yang sombong kalau kekuatan. Baik, terima kasih Pak Fidelis pendapatnya. Ya, sombong ya Bapak dan Ibu. Kita sebenarnya bisa dilihat ini adalah tentang drama Antri Bung di sana ya, dengan judulnya. Kemudian di sini kita bisa lihat kembali optionnya ya. Kalau di sini ada pengertian. Ini kan tidak ada hubungannya dengan pengertian, bisa kita coret. Tegas ini juga bukan tegas. Taat juga apalagi ya. Maka jawabannya adalah betul apa yang disampaikan oleh Pak Fidelis tadi, bahwa jawabannya adalah sombong. Di sini disebutkan lawan Bung gitu kan. Jadi gambaran watak tokoh itu sebenarnya dapat kita peroleh dari gambaran langsung pengarangnya. Biasanya si pengarang itu mengungkapkan secara tegas di dalam drama atau novelnya, disebutkan misalkan gadisnya pendiam. Ini secara langsung disampaikan oleh si pengarang itu sendiri. Atau berdasarkan tanggapan dari tokoh lain. Jadi tanggapan dari tokoh yang ada di dalam ceritanya. Misalkan ada yang mengungkapkan dia memang kikir, sehingga orang-orang tokoh yang lainnya mengungkapkan karakter dari tokoh yang lain. Selanjutnya yaitu dialog antar tokoh. Nah, dialog antar tokoh ini yang tadi ya contohnya ada orang ketiga dengan si pemuda yang melakukan dialog. Nah, itu juga bisa melihat gambaran dari watak tokohnya. Sehingga dalam cerita tersebut maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh orang ketiga dan pemuda itu mengungkapkan bahwa pemuda itu wataknya sombong. Baik, kita lanjutkan ke indikator selanjutnya, yaitu disajikan kutipan teks legenda teruji dapat mengasosiasikan karakter tokohnya dalam kehidupan modern. Baik, yang dicari adalah di sini soalnya tentang asosiasi dalam kehidupan modern. Baik, Bapak dan Ibu silahkan dibaca terlebih dahulu. Yang A, Bu. Baik, yang A. Alasannya, Bu Risna? Karena cerita Tangkuban Perahu ini itu menceritakan kalau siapa ini? Sang Kuryang membuat perahunya itu dalam satu malam. Sedangkan bagian A ini mahasiswa yang belajar dalam satu malam. Belajar dalam satu malam. Berarti diidentikan gitu mungkin ya. Iya. Diidentikan, kita tidak bisa prosesnya, membuat perahu satu malam atau prosesnya. Iya, baik, terima kasih pendapatnya Bu Risna. Baik, ada pendapat lain silakan Bapak dan Ibu. Baik, silakan yang akan mengungkapkan pendapatnya. Sepakat yang A, Bapak dan Ibu? Ada yang lain? Sepakat. Silakan. Sepakat yang Ibu. A? Sepakat. Sepakat, Ibu.
Baik, kita lihat ya jawabannya itu yang A. Asosiasi itu adalah proses mental yang dengannya suatu perasaan, kesan, dan gambaran ingatan cenderung untuk menimbulkan kesan atau gambaran. Kita ketahui bersama bahwa cerita Sangkuriang ini adalah cerita tentang seorang anak yang mencintai ibunya, kan, yaitu Dayang Sumbi. Iya, Bu. Namun dia tidak tahu bahwa wanita itu adalah ibunya, tetapi kita asosiasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang seorang pemuda itu kan wajib mencintai ibunya ya, tetapi seorang anak tidak boleh mengawini ibunya. Itu asosiasinya. Jadi tidak ke sistem SKS tadi ya. Jadi dilihatnya asosiasinya itu adalah berhubungan dengan cerita tersebut. Begitu. Kalau misalkan tadi dikatakan bahwa Sangkuriang menjadikan perahu dalam satu hari. Tetapi kita lihat lagi ceritanya. Ceritanya Sangkuriang ini tentang apa? Oh iya, tentang Sangkuriang itu kan menceritakan tentang seorang pemuda yang mencintai ibunya. Begitu. Tapi kan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan nyata kita memang harus mencintai ibu gitu. Tetapi seorang anak tidak boleh mengawini ibunya. Begitu, itu asosiasinya. Ya, jadi asosiasi itu adalah berisi kesan atau gambaran yang cenderung gambaran dari kisah legenda tersebut. Begitu. Jadi kalau ada asosiasi kita hubungkan dengan cerita, kemudian kita hubungkan juga dengan kehidupan nyata kita. Itu ya, Bapak dan Ibu. Baik. Selanjutnya ini agak panjang. Kita lihat ininya, lihat dulu soalnya. Jadi Bapak dan Ibu, karena ini teksnya teks panjang, jadi Bapak dan Ibu silahkan baca dulu soalnya. Ini yang ditanyakan adalah pada gambar atau bagian di atas tanda panah berwarna merah. Sudah terlihat tanda panah berwarna merahnya? Ya, sudah, Bu. Itu disebut apa? Nah, sekarang sebutkan nomor 5 itu apa gitu di dalam teks eksplanasi. Ini teks eksplanasinya. Yang D, Bu. Yang D, baik. Ada lagi? Ya. Adveksi ya, Bu ya. Ada adveksi. Bu. Ya. Baik. Ada yang lain, pendapat yang lainnya selain adversi, bisa dilihat dari gambarnya. Ini sebenarnya adalah teks eksplanasi ya. Jadi teks eksplanasi itu kan biasanya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa. Ini yang digambarkan adalah peristiwa hujan. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau misalkan ada soal seperti ini, Bapak dan Ibu fokus ke yang ditanyakan. Karena kalau misalkan Bapak dan Ibu baca secara keseluruhan, ini akan memerlukan waktu yang lama. Nah, kita fokus ke tanda merah ini. Baik, ini sebenarnya ada hubungannya dengan IPA ya, Ibu. Tapi karena sekarang itu kan ini tentang eksplanasi, biasanya berhubungan dengan proses terjadinya gejala alam atau gejala sosial. Oke, baik. Ibu. Ya. Yang mana? Ada yang lain ya tadi? Presipitas. Tidak jadi, Bu, karena saya sudah lihat jawabannya. Tidak jadi ya, kenapa tidak jadi Pak Fedeli? Saya terlalu cepat. Tadi saya sempat lihat jawaban. Oh, sempat lihat jawaban, baik. Terlalu terlihat ya jawabannya barusan. Sehingga sudah ketahuan jawabannya apa. Baik. Ya, jadi untuk mengetahui cara cepatnya kita fokusnya ke nomor 5, kemudian kita cari saja ini apa sih? Nah, ada evaporasi, itu penguapan. Sebenarnya di penguapan ini ada di teks ya Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa cari misalkan, ini kan ada poin-poinnya, optionnya. Misalkan optionnya di sini ada
kata apa nih? Nih, ada 3 jenis proses terjadinya hujan kan? Ada evaporasi. Nanti dilihat evaporasi itu apa? Oh iya, evaporasi penguapan. Kemudian ada kondensasi pengembunan, ada presipitasi ya, proses pencairan. Kemudian ada adveksi, kemudian ada koaleksi. Pokoknya kalau misalkan Bapak dan Ibu melihat ini, fokus ke gambar, kemudian cari yang intinya saja. Jadi misalkan evaporasi itu apa, kondensasi itu apa, presipitasi apa, adveksi apa, koalensi apa, berarti kita jadi mengetahui, oh iya ternyata jawabannya adveksi ya, karena awan yang bertiup angin jadi berpisah tempat gitu ya, untuk mengetahui ini. Baik, ini masih berhubungan dengan soal 73 yang tadi ya Bapak dan Ibu tentang proses terjadinya hujan. Nah, ini apa pesan yang bisa diambil dalam teks multimodal tersebut? Yang B, Bu. Yang B, baik. Yang B, yang B itu banyaklah menanam pohon agar kalau hujan tidak terjadi longsor. Baik, Bu Risna. Ada yang lain silahkan. Kita sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu. Silahkan jangan takut, oh saya takut salah. Saya mah jawabannya berbeda, nggak apa-apa. Kan kita lagi belajar. Silahkan Bapak dan Ibu. Tadi Bu Risna mengatakan bahwa ini B. Ada pendapat lain boleh silahkan. Silahkan. Ya. Sepakat? Yang B? Ya? Iya. Baik. Ya, betul ya. Jawabannya adalah yang B. Banyaklah menanam pohon agar kalau hujan tidak terjadi longsor. Di sini kita ketahui bahwa teks multimodal itu adalah merupakan teks yang berupa perpaduan antara teks tulis atau lisan dan gambar atau animasi. Jadi teks multimodal itu biasanya ada teks verbalnya, kemudian dipadukan dengan teks baik itu tertulis maupun secara lisan, yaitu bisa dengan gambar, dengan audio ataupun dengan video. Kemudian tadi yang ditanyakan adalah pesan. Oh, pesan itu kan maksud, isi yang ingin disampaikan dalam cerita atau dalam paragraf. Begitu. Tadi dikatakan bahwa oh ini tentang proses terjadinya hujan. Nah, supaya kalau hujan tidak longsor maka kita harus banyak menanam pohon. Baik. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ini juga panjang. Kita lihat dulu soalnya apa. Jadi soalnya adalah teks eksposisi tersebut di atas bisa dirumuskan sebagai berikut. Berarti ingatnya adalah Bapak dan Ibu bahwa kita akan merumuskan apa isi yang ada di dalam teks eksposisi tersebut. Silahkan. Ini harus dibaca karena kita akan merumuskan. Sudah dibaca Bapak dan Ibu teksnya? Sudah tahu rumusannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Sekarang
Coba rumusannya yang mana? Yang C, Bu. C. Yang C. Bu. Yang E, Bu. Ya. Ada Bu. yang Yang ada E, C, Bu. ada yang E. Yang E. E, Bu. Yang E, Bu. E. Oh, yang E. Baik, baik. Iya. Yang C-nya Iya. nggak jadi ya, Bu ya? Tidak jadi, Bu. Oh iya, yang C-nya nggak jadi, Bu. Jadinya yang E. Begitu, baik. E aja. Semua ini? Iya. Insya Baik Allah. ya Bapak dan Ibu, insya Allah. Ya, jadi ini kerja bakti atau gotong royong bisa diarahkan dalam kebersihan lingkungan sehingga aman, nyaman, dan sehat. Kualitas hidup masyarakat menjadi meningkat. Baik ya, tadi sudah dikatakan bahwa sebenarnya ini ada di paragraf terakhir ya Bapak dan Ibu. Jadi rumusan masalahnya itu ada di paragraf terakhir, yaitu menyatakan bahwa kebersihan lingkungan hidup merupakan hal tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan merupakan faktor penting bagi kesehatan dan kenyamanan dalam bermasyarakat, sehingga kebersihan lingkungan masyarakat akan menjamin kesehatan dan kenyamanan gitu. Baik. Jadi kalau untuk rumusan masalah, tipsnya adalah Bapak dan Ibu biasanya gagasan utama itu ada di mana? Biasanya gagasan utama itu kalau tidak di awal berarti ada di akhir ya. Jadi dilihat saja ini ada di awal apa di akhir begitu. Iya. Baik, ternyata ini ada di akhir. Karena memang bahasa Indonesia itu penuh dengan wacana. Kalau tidak ada wacana, sepertinya akan lengkap, Bu. Iya. Kita banyaknya baca ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Nah, ini masih berhubungan dengan soal yang tadi nomor 73. Tentang apa tadi 73 Bapak dan Ibu? Masih ingat? Tentang proses terjadinya hujan. Betul, tentang proses terjadinya hujan. Nah, sekarang proses terjadinya hujan ini akan kita cocokkan ke dalam bentuk puisi modern. Silahkan, yang mana nih kalau dicocokkan dengan puisi? Modern, baik. Yang A. Ada lagi? Yang E, Ibu. E. Yang E. Baik, ada yang menjawab A, ada yang menjawab E. Ada lagi? E, Bu. E. Ya, E, Bu. Insya Allah. E ya? Baik. Banyak yang E ya? Iya, Bu. Insya Allah. Iya. Baik. Jawabannya yang E, C ya. Yang E, karena tadi mengacu kepada teks multimodal tentang proses terjadinya hujan tadi. Tadi kita bisa dikatakan dengan lautku menguap menuju langit. Langit melihat kelakuanku sedih. Hati langit menghitam karena kesedihannya dan menangis menumpahkan rasa kesalnya pada bumi. Jadi kita ingat bahwa puisi adalah biasanya bentuknya lebih puitis tetapi mengacu kepada ini adalah tentang hujan. Baik. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu, ini tentang disajikan sebuah diagram, tabel atau gambar, diminta menentukan hasil pengembangan sesuai dengan diagram atau gambarnya. Kita lihat terlebih dahulu soalnya apa. Nah, soalnya yaitu tentang pengembangan teks eksposisi yang tepat sesuai dengan tabel di atas. Berarti kita harus lihat ke tabelnya. Di sini ada tabel yang menunjukkan. Baik, sini ke pengembangan teks eksposisinya ya. Nah. Baik, ada yang akan mencoba menjawab, memberikan pendapatnya, silakan. Yang B, Bu. Yang B, baik. Yang B ya Bu ya. Ada lagi, silakan.
Pak Siprianus barangkali akan mencoba memberikan pendapatnya. Silahkan Pak. Saya D, Bu. Yang apa Pak? D, B? Maaf Bu, sebelumnya gambarnya kami tidak bisa melihat secara jelas Bu, gambar grafiknya. Oh, gambar grafiknya kurang jelas Pak? Ya, sehingga sulit menentukan dia punya jawabannya Bu. Terima kasih Bu. Oh iya ya, baik, makasih Pak. Nanti akan akan diberikan soalnya ya. Baik. Ya. Baik. Tadi ada yang menyebut B ya. Ini yang B ya. Jadi kita lihat saja sebenarnya ini berhubungan dengan grafik tabel yang sudah ada di sini. Kemudian dilihat kembali. Nah, kita lanjutkan di soal selanjutnya. Ini tentang puisi. Menyimpulkan pesan yang tersirat. Yang A, Bu. Yang A, baik. Ada lagi? E, Bu. E, baik. Ada yang A, ada yang E ya tadi ya. Yang A Bu Risna ya. Bu Risna, alasannya Ya, Bu. Bu. Yang A. Alasannya Bu. Ini karena ada 3 orang anak kecil diibaratkan masyarakat kecil, kemudian mereka turut menghargai, memberikan karangan bunga untuk menghargai pahlawan yang telah mengorbankan, pahlawan yang telah gugur. Baik. Ya, jawaban. Baik. Makasih. Tadi ada yang jawab E. Siapa tadi? Silahkan. Alasan menjawab E. Ya? Yang A ya? Ya. Atau yang E tadi jadi kepindah ke A? Gak apa-apa. Iya. Baik. Ya, gak apa-apa ya Bapak dan Ibu. Misalkan begini, tadi saya kira jawabannya C, tetapi setelah dibaca lagi, setelah dipelajari kembali, oh ternyata jawabannya A. Gak apa-apa. Kan ini proses pembelajaran. Jadi sehingga kita tahu, oh jawabannya yang mana sih yang betulnya. Tadi betul ya apa yang dikatakan Bu Risna, bahwa di sini ada hendaklah kita menghargai pengorbanan yang membela kebenaran. Karena kita ketahui bahwa puisi itu adalah yang biasanya menggunakan katanya bukan denotasi, tetapi katanya itu biasanya konotasi atau dilambangkan biasanya ya. Nah, di sini kita ketahui amanatnya apa ya? Yang menghargai pengorbanan ya, atau pengorbanan. Pengorbanan Bu. Iya, ada kesalahan penulisan ya. Harusnya pengorbanan ya. Baik ya. Harusnya pengorbanan bukan pengobaran ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, kejeliannya ya. Kita hendaknya menghargai pengorbanan. Ya, betul. Harusnya pengorbanan ini. Kesalahan pengetikan. Baik, terima kasih Bu. Ya, kita lanjutkan. Ini indikatornya adalah disajikan beberapa media komunikasi multimoda, teruji dapat membandingkan keunggulan media tersebut untuk pembelajaran kemahiran berbahasa. Berarti ini hubungannya dengan kemahiran berbahasa Bapak dan Ibu. Apa media yang tepat yang digunakan dalam pembelajaran tersebut? Silakan. Bu. Ya, yang A. Baik. A. Baik. Ada lagi pendapat lain? Boleh, silahkan. Sepakat yang A ya? Ya, Bu. Baik, sepakat yang A. Baik ya, kita lihat. Betul, jawabannya A. Jadi yang harus kita perhatikan adalah
kompetensi dasarnya tentang apa? Oh, tadi kompetensi dasarnya yaitu tentang menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Berarti di sini teks prosedurnya tentang apa? Oh iya, teks prosedurnya itu yaitu tentang cara memainkan alat musik daerah, kemudian tentang tarian daerah, kemudian membuat cindera mata dengan memperhatikan struktur, kemudian unsur, dan juga isinya. Maka yang harus dilakukan atau media yang tepat digunakan oleh Ibu Feby yaitu video tarian daerah. Baik, kita lanjutkan kembali ke indikator selanjutnya, yaitu masih berhubungan dengan media komunikasi modern, kemudian untuk pembelajaran sastra. Oh, yang A, Bu. Yang A, betul. Ada lagi? Ya. Yang A, Bu. Yang A, baik. Yang A, Bu. Ada pendapat lain? Silahkan. Belum ada pendapat lain. Belum ada pendapat lain. Semuanya A ya? Ya. Baik, semuanya A. Berarti alhamdulillah nih Bapak dan Ibu sudah sukses untuk media pembelajaran, untuk tentang memahami tentang media yang tepat yang harus kita gunakan dalam pembelajaran tersebut. Betul, jawabannya adalah yang A. Jadi kumpulan cerita rakyat atau hikayat. Intinya adalah Bapak dan Ibu, kita harus memperhatikan kompetensi dasar apa yang akan kita ambil sehingga media pembelajarannya itu tepat. Ya, yaitu mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai. Tadi dikatakan bahwa mengembangkan cerita rakyat, sedangkan misalkan di sini ada berbagai buku referensi. Ini buku referensi itu kan banyak ya Bapak dan Ibu, bukan hanya cerita rakyat atau bukan hanya hikayat. Sehingga buku referensi itu nanti akan membingungkan siswa kalau kita mengadakan media pembelajarannya berbagai buku referensi. Kemudian ada yang C yaitu rekaman drama dari televisi. Itu juga kan kita kompetensi dasarnya ada tentang hikayat bukan tentang drama. Apalagi yang D ya tentang teks berita. Jadi betul ya Bapak dan Ibu, jawabannya adalah yang A. Ingatnya ke kompetensi dasarnya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini indikatornya, disajikan kutipan teks yang mengandung permasalahan kebahasaan, teruji dapat menentukan pemecahan permasalahannya secara tepat. Nah, di sini ada penulisan bilangan yang tidak sesuai dengan EYD. Bapak dan Ibu silakan cari mana yang tidak sesuai dengan kaidah EYD tersebut. Ibu. Yang B, Bu. B, Bu. B. Harusnya tulisan 2 bulan yang lalu Ibu, seharusnya angka Ibu. 2 bulan yang lalu harusnya angka. Iya. 5 Bu. 5-nya yang seharusnya lalu 20 guru Ibu. 20 guru harusnya gunakan spasi itu Ibu. Oh, gunakan spasi. Baik EYD, baik ya Bu. Terus ya. 5-nya Bu harus ditulis. Tulis 5-nya harus huruf, ditulis dengan huruf Bu. Iya. Baik. Ada lagi ya? Ke E Bu ya nampaknya. Yang E. Nah, ya Bu. Iya. Yang E, yang mana Bu salahnya? Dari 300. Harusnya kan mungkin lebih baik ditulis dengan angka. 300 sebaiknya ditulis dengan angka. Baik. Ya. A, Ibu. Saya A. Coba ya. A. Baik. A harusnya? A harusnya persen tuh jangan tulis dengan huruf tapi dengan bilangan. Oh ya juga ya Pak ya. Persen harusnya bilangan persennya. dengan bilangan. Baik. Ya,
Tidak boleh angka huruf. Tidak boleh huruf. Baik. Ada lagi? Misalnya. Ya, Baik Ibu, ya. April Ibu. April tanda stripnya itu apa? Tanda strip itu Bu, Desember seharusnya tidak ada. Desember harusnya tidak ada. Harusnya S titik D gitu ya Bu ya? Ya. Baik, ada lagi? Tadi Baik Bu, saya D Bu. D. Ya, kenapa D? Ya, kalau 3 angka tuh harus menggunakan tulisan huruf Bu, bukan menggunakan angka ini. Ya, betul. Ya, ternyata ini banyak yang salah ya Bapak dan Ibu ya, kalau kita lihat. Jadi ini sebenarnya penulisan bilangannya banyak yang salah ya. Iya, harus dirubah pertanyaan. Harus dirubah pertanyaannya menjadi yang sesuai ya. Kecuali Bu, pakai kecuali. Kecuali, baik. Tulisan bilangan yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai ya, ini. Ya. Nah, penulisan lambang intinya gini Bapak dan Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan yang kita membingungkan gitu ya, kita harus mengetahui cara kita mengetahui begitu. Misalkan penulisan lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf kecuali beberapa lambang bilangan. Sehingga secara berturut-turut seperti dalam rincian dan pemaparan. Sedangkan bilangan yang dinyatakan dengan lebih dari 2 kata ditulis menggunakan angka. Jadi angka 18 seharusnya ditulis 18 dengan huruf. Itu. Jadi kalau misalkan penulisan lambang bilangan itu kalau dinyatakan 1 atau 2 kata, maka kita bilangannya itu lebih dari 2 kata. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Indikatornya adalah tentang disajikan sebuah gagasan, teruji, dapat menentukan, mengembangkan paragraf yang berisi penalaran induktif. Nah, wacana yang di atas termasuk ke dalam jenis paragraf apa? D, Bu. D. Enggak nampak wacananya, Bu. Oh, wacananya? Ini wacananya tidak terlihat? Deduktif. Deduktif. D, Bu. D. Deduktif. Deduktif. Ya, yang mana? Ya, D. Deduktif. D. Belajar menulis adalah efektif kalau sering berlatih atau praktik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menulis kisah yang dekat dengan kehidupannya, menulisnya lalu menyuntingnya. Karena itu kesalahan yang terjadi pada aspek kebahasaan dapat dilihat. Itulah beberapa tips menulis. Ini gagasan utamanya ada di mana, Bu? Di awal, Bu. Di awal. Betul, di awal. Betul ya, ada di awal ya? Ada di awal ya, Bu? Di awal apa di akhir? Karena itu biasanya ditandai dengan karena itu. Induktif apa deduktif? Ini banyak ini ya. Banyak yang galau ya. Induktif apa deduktif? Ibu. Ya. Ini induktif, deduktif. Induktif, deduktif. Baik, ada induktif, yang deduktif. Induktif dan deduktif. Baik, ada lagi? Ibu bisa komentar, Bu? Baik, silakan Pak. Memang kalau misalnya kita lihat secara sepintas, D itulah beberapa tips menulis yang itu merupakan kesimpulan akhir. Tapi kalau kita lihat dari hubungan koherensi kalimat yang satu dengan yang lain, kata itulah itu merupakan penjelasan dari kalimat yang sebelumnya atau merupakan sebuah kesimpulan. Sehingga mungkin jawabannya di A mungkin, di D. Deduktif. D. Baik, terima kasih Pak.
Baik ya. Kita lihat ya, yang masih galau tadi ada yang mengatakan induktif, ada yang mengatakan deduktif. Iya, jawabannya adalah induktif. Mengapa induktif? Ini kita ingat kembali, Bapak dan Ibu, bahwa paragraf yang memiliki gagasan di awal itu namanya deduktif. Kemudian yang ada di akhir gagasannya itu induktif. Kemudian ada gagasan di awal dan di akhir biasanya campuran atau disebut juga paragraf deduktif induktif. Begitu ya. Karena ini ada kata. Kalau misalkan A kan induktif deduktif ya, sedangkan kalau campuran itu deduktif induktif. Bukan induktif deduktif ya Bapak dan Ibu. Jadi yang namanya campuran itu bukan induktif deduktif, tapi deduktif induktif itu namanya campuran. Nah, sekarang di sini ada kata karena itu. Nah, karena itu kan biasanya berupa kesimpulan. Jadi paragrafnya gagasan utamanya itu ada di akhir. Baik. Lanjutkan kembali ke indikator selanjutnya, yaitu disajikan sebuah teks teruji dapat menganalisis literasi fungsional, yaitu terkait dengan fungsi bahasa Indonesia. Silahkan Bapak dan Ibu dibaca terlebih dahulu. B. Saya Ada B. yang B, baik Bu Nur B. Terus ada pendapat lain selain B, lambang kebanggaan. Yang E, Bu Risna E. Baik. Bu Nur, alasan memilih B, Bu? Karena di situ kita lihat di soal tentang bahasa Indonesia yang terdapat di misalnya di papan, nama, dan lain-lain. Nah, jadi itu merupakan ya bahasa itu merupakan lambang kebanggaan kebangsaan. Baik, Bu Risna, silahkan. Mengapa memilih E? Karena salah satu fungsi dari bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi. Iya. Baik Bu, terima kasih. Jadi kita ingat ya Bapak dan Ibu, selain kita mengetahui fungsi bahasa Indonesia itu sebenarnya banyak ya Bapak dan Ibu. Bahasa persatuan iya. Lambang kebanggaan kebangsaan iya. Lambang persamaan antar bangsa juga iya. Kemudian tadi kata Bu Risna alat komunikasi antar warga daerah dan antar budaya juga iya. Betul ya? Kemudian sebagai kebanggaan dari suku bangsa dan juga latar belakang iya. Betul. Semuanya sebenarnya betul dari fungsi bahasa Indonesia. Tetapi yang harus kita tanda kutip yaitu berdasarkan wacana yang ada. B, Bu ya? Ya. B. Jadi jawabannya adalah yang B ya, karena mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang ada di area publik tadi udah dikatakan ya. Jadi selain kita mengetahui fungsi dari bahasa Indonesia, kita juga harus mengetahui wacananya ini tentang apa. Baik, kita lanjutkan kembali ke berikutnya. Ini yaitu tentang indikatornya disajikan sebuah teks teruji diminta menelaah ketepatan penggunaan teks tersebut. Nah, ini ada yang dicetak miring. Yang dicetak miringnya adalah bila rasa lapar tak tertahankan, menghindari makan malam justru bisa memicu makan berlebihan. Nah, kita perbaiki kalimat yang bercetak miring tersebut. B, Bu. Yang B, Bu. D. B. D. Iya, B. B. C. D tadi ya? Ya. Bila rasa lapar tak tertahankan, menghindari makan malam justru bisa memicu makan berlebihan. Maka kita perbaiki kalimat tersebut menjadi
Yang B, C, Bu, Bu. pilihnya B. Yang B, Ibu. Yang B. Rasa lapar Rasa tak lapar. tertahankan justru bisa memicu makan malam berlebihan. Iya. Ya. Baik. Sehingga para ahli menyebutkan ini ya jawabannya adalah yang C. C. Iya, rasa lapar tak tertahankan justru bisa memicu makan malam berlebihan. Para ahli menyebut cara ini bukanlah pilihan yang tepat. Ini kalimatnya lebih efektif ya, Bapak dan Ibu. Kita ingat saja kalimat efektifnya. Ibu ada kekeliruan Ibu, coba Ya, dilihat baik. kembali Bu. Boleh, Coba dilihat silakan kembali. Bapak. Ya. Yang saya amati bahwa jawabannya C. Jawabannya C itu berarti tadi jawabannya rasa lapar. Sedangkan C yang ada di option ini bila rasa lapar. Jawabannya di C rasa lapar saja. Coba Ibu kembalikan di slide kita lihat yang ya. Rasa lapar tak tertahankan justru yang B ya. Ya. B ya Pak ya? Ya betul. Ya, yang B, Optionnya ya betul. Optionnya betul tapi C-nya salah ya. Iya. Baik, ini ada kekeliruan tapi itunya betul ya Pak. Kalimatnya betul ya. Cuman di optionnya harusnya B tapi di sini tertulis C. Baik, terima kasih Pak Fidelis. Baik, kita lanjutkan ya indikator selanjutnya. Disajikan sebuah yang A, betul? Ya. A, Bu. Ya. A ya? Ya. Ya, kenapa A, Bu? Karena salah satu ciri slogan itu bahasanya itu ada hubungannya sebab akibat. Kemudian singkat atau ringkas. Ya. Betul. Baik. Baik ya, betul. Ya, sekolahku hijau, prestasiku gemilang. Betul. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya. Ibu. Ya. Bisa mohon penjelasannya, Bu? Ya, gimana Pak? Bentuk kalimat poster dengan kalimat slogan, Bu. Karena yang iklan dengan kalimat posternya, Bu. Terutama di poster pelayanan masyarakat, Bu, itu kan hampir sama dia punya kalimatnya ya. Ya, ada iklan. Baik, ada iklan, ada poster. Kemudian ada slogan ya, Bapak dan Ibu. Ya. Ya. Baik, ini ada perbedaannya. Ada perbedaannya, jadi ingat kalau misalkan slogan itu biasanya terdiri dari beberapa kata dan kalimat yang mudah diingat. Biasanya gitu ya. Seperti ini nih, slogan ini. Ini kalau misalkan kita secara sepintas saja, sekolahku hijau, prestasiku kemilau. Kita mudah mengingatnya. Kemudian tadi ada yang namanya poster. Nah, biasanya poster itu memuat gambar atau desain serta ada beberapa kalimatnya. Gitu. Jadi kalau misalkan poster itu ada gambar, ada kalimat. Kalau iklan biasanya itu mengajak orang lain untuk membeli, ada mempengaruhi orang lain. Karena biasanya kalau iklan itu mengajak orang lain untuk membeli sesuatu misalkan, sehingga orang lain tertarik dengan apa yang disampaikannya. Jadi kalau iklan itu selain gambar, kalau misalkan di gambar menarik, kemudian juga biasanya mempengaruhi orang lain, begitu. Bapak Siprianus, sudah jelas? Pak, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bapak. Baik, kita lanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Kita lanjut ke indikator selanjutnya.
yaitu disajikan teks multimodal, teruji diminta mengevaluasi ketepatan penggunaan teks tersebut dalam pembelajaran puisi. Berarti sekarang ini hubungannya dengan puisi. Ini panjang ya. Ini nggak ke ini nih A, B, C-nya nih. Bentar, maaf ya Bapak dan Ibu. Ini yang A, ketika matahari terbit di ufuk timur, itu yang A ya. Kemudian yang B-nya, aku kagum memandang burung-burung. Kemudian yang C-nya itu pantai yang indah permai. Sedangkan yang D-nya itu pagi yang cerah. Gitu. Ini A, B, option A, B-nya tidak tertulis sepertinya. Ya. Yang A, Bu. Yang A, baik. Ya. Yang ya, A. Yang A juga, Bu, insya Allah. Yang A juga. Iya, iya. Bu. Saya yang C, Bu. Yang C. Baik, ada A, ada C ya. Ku berdiri terpaku di tepi pantai, melihat keindahan alam di sekitarku. Burung-burung berkicau merdu, matahari pagi mulai bersinar dari arah timur. Pagi pun mulai datang seperti hatiku yang penuh ceria. Puisi yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah berarti tentang kekaguman dari matahari terbit. Baik. Pindahlah Bu ke B. Pindah ke B. Yang A tadi ya? Yang B, C. Bu. Yang C Iya. pindah ke B. Yang C Saya pindah ke B. A, Ibu A. A. A, Bu. Bu, saya B, Bu. A dan B ya tadi ya. Bingung ya. Ada A, ada B. Baik. Ini jadi puisi itu biasanya menggambarkan pikiran dan perasaan penulis. Jadi biasanya ini dilihat dari kosakatanya. Kita lihat. Sebentar. Ini ada ku berdiri terpaku di tepi pantai melihat keindahan alam di sekitarnya. Burung-burung berkicau merdu. Berarti ada nggak di sini biasanya di ini tulisannya A ya. Ini speech ini kayaknya keambil nih. Ini jawabannya yang A ya Bapak dan Ibu. Iya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Soal selanjutnya, ini indikatornya yaitu tentang langkah-langkah untuk pembelajaran. Langkah pembelajaran Bapak dan Ibu, silakan. Langkah yang sedang dihayati oleh Ibu Dini. Nih, langkahnya sedang apa ini Ibu Dini? Yang D, Bu, melakukan refleksi. Refleksi. Baik, Bu Risna, yang refleksi. Apa itu refleksi, Bu? Mengingat kembali yang dilakukan. Karena ini kan Ibu Dini merasa kaget karena kurang dari 50% siswa yang bisa menjawab dengan tepat. Jadi Ibu Dini itu mengingat kembali kegiatan yang dilakukan. Apa yang dilakukan sehingga siswa itu mendapat kurang dari 50% siswa itu mendapat kurang dari 50% siswa yang bisa menjawab dengan tepat. Baik, berarti sudah dilakukan oleh Bu Dini, ya. Tinggal Bu Dini melihat bagaimana ia merenung kembali, teringat kembali gitu ya. Baik. Ada pendapat lain? A, Bu. Coba A, Bu. Yang A, Bapak Siprianus, iya. D, Bu. A, kenapa A, Pak? Karena di sini dia menemukan masalah bahwa tadi dia tidak menyuruh siswa mengerjakan langsung di papan tulis. Kemudian juga menemukan masalah bahwa ia tidak memperhatikan ada siswa yang kurang memperhatikan ia saat memberikan sebuah contoh. Mungkin ini masalah-masalah atau yang ditemukan oleh Ibu Dini, Bu. Baik, terima kasih Pak Siprianus. Kita ingat observasi ya.
kata observasi itu berarti mengumpulkan belum terjadinya proses pembelajaran. Tapi di sini disebutkan setelah selesai mengajar. Berarti proses observasinya sudah dilakukan. Baik, ada pendapat lain boleh silahkan. Jadi Pak Siprianus, karena kalau observasi itu belum dilakukan, di sini ada kata setelah selesai mengajar. Berarti kalau setelah selesai biasanya sudah dilakukan. Ya, baik. Ada lagi silahkan. Baik ya, tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Bu Risna ya, bahwa jawabannya adalah melakukan refleksi. Mengapa melakukan refleksi? Tadi Bu Dininya ya. Bu Dininya sudah menyelesaikan mengajar, kemudian dia mengingat kembali kenapa siswanya sampai hanya 50% yang menjawab secara tepat. Kemudian dia merenung kembali apa yang harus dikerjakan selanjutnya supaya PTK-nya itu berhasil. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Baik, ini masih dalam upaya pengembangan diri yang bisa dilakukan oleh guru supaya siswanya lebih kreatif. Apa yang harus dilakukan? Yang A, Bu. Yang A, ya. Alasannya Bu Risna? Alasannya itu karena karena gini Bu, saya pernah buat laporan Bu. Ya. Laporan itu tentang pembuatan pembuatan karya inovasi. Kemudian menggunakan aplikasi Canva. Jadi hampir sama dengan soal ini. Ya. Jadi Bu Risna menjadikan datanya diambil dari permasalahan siswa tersebut. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Risna. Ada pendapat lain silahkan Bapak Ibu. Kalau B Bu. Siapa? Pak Fidelis ya. Pak Fidelis apa Pak? Saya mungkin cenderung ke C. Ke C, supaya baik. itu kan sebuah temuan permasalahan menurunnya motivasi membaca itu kan kita bisa jadikan sebagai penilaian tindakan kelas, menjadi penilaian tindakan kelas di kelas yang bersangkutan yang kita ajar. Nanti setelah itu kita bisa publikasikan di jurnal sekolah atau apa mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fidelis. Ada yang lainnya? Silahkan. Tadi A dan C ya. Baik. Tidak ada? Ya, betul ya. Jawabannya adalah yang C. Jadi karena ini adalah upaya pengembangan diri yang bisa dilakukan oleh guru, tadi Bu Risna mengatakan boleh jadi, bisa jadi data tersebut menjadi karya inovatif, teknologi tepat guna. Tetapi ini ada hubungannya dengan pengembangan diri. Kalau data hanya diambil dari menjadi karya inovatif, biasanya berhubungan dengan data-data saja. Tetapi kalau misalkan permasalahan ini bisa kita jadikan sebagai data dan juga dipublikasikan, itu akan lebih baik. Begitu ya. Bu. Kita lanjutkan kembali ke soal selanjutnya. Ini tentang indikatornya disajikan sebuah fakta pembelajaran bahasa Indonesia, menentukan strategi, kemudian menganalisis kesesuaian belajar dengan tujuan pembelajarannya. Yang A, Bu. Yang A, baik. A.
Alasannya? Alasannya di situ karena melakukan berdiskusi, ada kata berdiskusi, kemudian melakukan pengamatan. Pengamatan itu mungkin sambil menulis, kemudian ada melaporkan hasil catatan. Jadi berbicara, Bu. Berbicara, baik. Ada pendapat lain, silakan. Saya C, Bu. C, baik. Alasannya, Pak? Kalau meminta siswa untuk berdiskusi artinya dia menyimak atau melihat. Kalau melakukan observasi dia menemukan, melakukan, menulis, kemudian melakukan, artinya berbicara, Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya. Baik Bapak dan Ibu, kita ingat ke evaluasi. Evaluasi itu ada apa saja Bapak dan Ibu? Ada afektif, ada kognitif, dan juga ada psikomotor. Kemampuan berbicara, kemampuan menulis, kemampuan berbicara, menyimak, berdiskusi itu masuk ke dalam kemampuan apa? Kognitif atau afektif. Nah, kognitif. Gitu. Iya, jadi jawabannya kita ingat evaluasi saja. Evaluasi tentang apa? Oh iya, evaluasi itu ada 3, yaitu ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Itu yang diingatnya ya Bapak dan Ibu. Baik, ini jawabannya. Afektif dan kognitif. Ya, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini menciptakan sintak pembelajaran untuk mengkreatifkan siswa. Ini ada yang namanya model pembelajaran PBL, seperti yang kemarin Bapak dan Ibu sudah buatkan ya di video pembelajarannya. Ada PBL dan juga PJBL. Nah, sekarang silahkan urutkan langkah berdasarkan PBL atau problem based learning-nya. Yang C. Baik, C, ya. Menurut saya tidak ada, Bu. Tidak ada? Tidak ada, Bu? Maksudnya ya, tidak ada. Coba. Bu. Tidak ada di optionnya itu. Oh, tidak ada di optionnya. Barangkali yang mendekati A, Ibu. Yang mendekati A. PBL ya. Ya, diawali dengan mengorganisasi siswa dulu dalam bentuk kelompok, kemudian orientasi siswa pada masalah, lalu membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kalau menurut saya Bu, kalau menurut saya Bu, itu yang pertama orientasi, kemudian mengorganisasi. Betul. Kemudian membimbing dan mengembangkan. Iya. Betul. Ya. Tidak ada di ingat. C salah. Nah, ini ya. C juga salah, Bu. C di situ 2, 3, 1, 4. Harusnya 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Baik. Yang harus diingat Bapak dan Ibu, kita ingat saja langkah-langkah dari kegiatan PBL-nya. Pokoknya Bapak dan Ibu, kalau misalkan ada soal seperti ini, loh kok tidak ada ya, misalkan ada sintaks yang tertinggal gitu ya di antara langkah-langkahnya. Nah, Bapak dan Ibu ingat saja di awalnya apa? Awal sintaknya itu kan mengorganisasi ya? Salah. Orientasi siswa pada masalah kan gitu. Nah, ini berdasarkan ensiklopedia. Ini saya mengambil dari ensiklopedia. Jadi langkah-langkah itu mengurutkan model pembelajaran PBL seperti ini. Jadi nanti dilihat lagi langkah-langkahnya apa saja. Baik, kita lanjutkan. Di sini indikator selanjutnya yaitu tentang masih dalam tentang proses pembelajaran. Ya. Saya yang Bu.
Yang E, ya. Alasannya, Bu? Alasannya karena KD-nya menyimpulkan. Jadi yang disimpulkan itu gagasan pokoknya. Ya, ingatnya adalah ke KD menyimpulkan. Biasanya yang menyimpulkan itu kan gagasan pokok ya. Ya, jawabannya adalah yang E. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya ini terlihat tidak Bu? Ini cetakannya. Ini agak ini ya. Komentar yang tepat untuk menyajikan media pembelajaran. Berarti Bapak dan Ibu lihatnya adalah ini media cetak ya. Biasanya media cetaknya seperti apa. Kemudian pengalamannya, terus komentar. Yang C, Bu. Ya, sudah karena tidak terlihat ya Bu ya. Jadi kayaknya sulit untuk melihatnya, tapi nanti di Wood mudah-mudahan bisa terlihat ya Bapak dan Ibu. Ini ya, ini untuk jawabannya yang A ya. Nanti Bapak dan Ibu dilihat kembali yang di Wood-nya ini tentang apa. Jadi sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat ini kita bisa memberikan komentar seperti apa begitu. Baik. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu tentang masih ke pembelajaran untuk alat evaluasi, bentuk instrumen yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan. Yang E, Bu. Yang E. Baik. E. Ya. Alasannya Bu Nur? Mengapa memilih E? Baik ya. Jadi di sini dilihat untuk menciptakan ingatnya adalah kompetensi dasarnya apa? Oh iya, kompetensi dasarnya yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur kebahasan sehingga karakteristik yang tepatnya betul. Tadi yang dikatakan bahwa yang tepat adalah penugasan dan lembar observasi. Baik, kita lanjutkan kembali. Indikator selanjutnya. Nah, ini argumen yang logis untuk memperkuat pendapat. Apa yang harus Ibu Bapak lakukan gitu ya bila menemukan ya? Ya. C. Siapa tadi yang C? Yang Papi Delis. Papi Delis, kenapa C? Saya yang C. Oh, siapa? Saya Risna, Bu, yang C. Oh, Bu Risna. Oh iya, Bu Risna. Mengapa C, Bu? Karena ini kan yang siswa yang mendapat hasil rendah itu tidak semua. Jadi yang diberikan bantuan itu cuma siswa yang bersangkutan saja. Baik. Jadi hanya siswa yang memiliki nilai yang rendah saja yang kita berikan tambahan gitu ya, tambahan pelajaran begitu ya. Iya, betul. Jadi tidak seluruhnya, tidak secara keseluruhan. Baik. Biasanya nih penanganan asesmen pembelajaran, apalagi kita sekarang kemarin ya banyak sekali beberapa siswa yang mungkin pembelajarannya tidak sampai maksimal. Nih kita berbagi dulu Bapak dan Ibu, apa yang Bapak dan Ibu lakukan menghadapi siswa yang
kurang maksimal dalam pembelajarannya? Yuk berbagi dulu. Ada yang akan di NTT seperti apa nih Pak? Kalau di NTT ada nggak siswa yang misalkan nilainya memiliki nilai yang rendah di antara teman-temannya? Apa yang Bapak lakukan? Baik, Pak Fidelis mungkin duluan Ibu. Ya. Bagaimana Pak? Baik, ini kebetulan kami dengan Pak Fidelis ini orang NTT. Ya. Kita lihat dari nama fahamnya. Kalau Ya. menurut kami Ibu, kami memberikan bimbingan secara khusus kepada peserta didik yang tingkat kemampuannya itu berbeda dengan temannya. Mungkin selain pembelajaran di kelas, di luar kelas juga kami melakukan pendekatan secara khusus terhadap anak ini agar dia bisa sedikitnya mengimbangi sama seperti teman-temannya yang sudah mengalami kemajuan belajarnya lebih dari dia. Terima kasih, saya kembalikan Bu. Mungkin Pak Fidelis tambahan Bu. Baik, terima kasih Pak Siprianus. Pak Fidelis mau menambahkan apa yang Bapak lakukan? Ibu. Ya. Saya mengiyakan apa yang dikatakan oleh Bapak Siprianus. Salam hormat. Iya. Sama ya Pak ya. Ternyata ya. yang di Aceh barangkali seperti apa? Samakah? Atau ada yang dari luar lagi? Yang Sumatera? Ya Bapak dan Ibu, sama ya, pada dasarnya kita akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk siswa-siswa kita yang memang di antara teman-temannya pasti tidak akan sama, karena kita ketahui bahwa siswa kita itu tidak sama dalam hal kebutuhan belajarnya. Ada kebutuhan belajar yang auditori, ada yang kinestetik, kemudian ada yang visual. Nah, di kurikulum Merdeka itu kita harus bisa semuanya terpenuhi. Baik itu yang berkebutuhan cara belajarnya melalui proses visual atau melalui proses kinestetik ataupun melalui proses apapun, kita harus bisa mengakomodir semua kebutuhan tersebut. Baik, terima kasih berbaginya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Guru pemantik. Ya. Tunggu. Tentang masih ke dalam proses pembelajaran yang tepat. Bahan ajar yang tepat. Yang B. Yang B, Bu Irma. Baik, Bu Irma B ya. Apa? B. Mengapa B, Bu? Ya. Ya. Yang B. B ya. Sepakat ya yang B ya. B. Ya. Karena di sini iya betul. Karena kita di sini disebutkan menyajikan data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur. Caranya yaitu memainkan alat musik seperti yang tadi ya. Tapi kita bahan ajar yang tepatnya untuk penggunaan proses pembelajarannya apa? Yaitu dengan proses pembelajaran audiovisual. Tadi audiovisual contoh bentuknya seperti misalkan kita menayangkan video gitu ya, supaya mereka mengetahui nih cara-cara dalam membuat teks prosedur itu seperti apa. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah untuk kelas pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu, dan semoga sukses dan lolos semua dengan nilai yang memuaskan dan lulus semuanya. Amin. Baik, Terima kasih Bu Ai. Sama-sama. Ya. Bu. Ya, Bu. Ya.
apakah yang pertanyaan saya begini Bu ya, apakah soal-soal ini ada kaitannya atau sama percis nanti pada saat soal yang akan kami dapatkan, atau mungkin hanya sekedar gambaran, atau mungkin ya paling tidak mungkin ada kesamaan mirip-miripan begitu ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Linda. Kalau sama percis sepertinya bukan ya, Bu ya. Karena kita di sini adalah proses belajar, tapi insya Allah kita mengacu ke indikator-indikator yang sudah ada. Begitu. Jadi soalnya kalau sama percis tidak mungkin ya Bapak dan Ibu, tapi kita tahu indikator-indikator yang adanya. Baik, saya kembalikan ke Pak Andri, silahkan Pak. Terima kasih atas fasilitasinya pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas juga bisa sama ya, bisa membantu Ibu Bapak terutama dalam pelaksanaan UP yang akan datang ke UP besok. Baik Bu, tinggal menyisakan berapa pertemuan lagi? Udah 2 ya? Satu lagi Pak besok. Satu lagi ya, tinggal besok tinggal nunggu waktu saja dari Bu Ai ini mau pukul berapa gitu ya, karena mungkin dari pagi sampai siang Bu Ai juga sedang melaksanakan penilaian untuk token ya. Nah, mudah-mudahan diantaranya ada Ibu Bapak di sini nih yang dinilai oleh Bu Ai. Mudah-mudahan ya. Ada tinggal checklist aja Bu gitu ya. Masuk semuanya itu lolos gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, itu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf nih saya tidak bisa berlama-lama menyampaikan reviewnya karena saat ini juga masih berlangsung untuk pembekalan fasilitator belum selesai gitu ya. Baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, insya Allah besok ada 1 kali pertemuan lagi. Nanti saya sharekan di grup untuk waktunya pukul berapanya. Mudah-mudahan besok itu bisa semuanya hadir kemari, banyak kemari ya seperti hari ini. Alhamdulillah sangat baik sekali gitu proses komunikasinya, proses fasilitasinya, dan juga keaktifan Ibu Bapak semua menyampaikan. Intinya kita semuanya belajar dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Ai bisa dipahami oleh Ibu Bapak sekalian, dan tentu yang paling utama itu bisa membantu dalam pelaksanaan pengerjaan soal-soal dan menjawab soal yang akan Ibu Bapak hadapi nanti ya. Baik, itu mungkin Ibu Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih. Semoga sehat, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran, terutama nanti diluluskan dalam UP-nya. Terima kasih, izin langsung saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai. Terima kasih Bu Ai. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bu Ai. Bu Fitri. Pak